Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang perbandingan administrasi negara. Tapi sebelum itu, kenapa sih administrasi negara dan perbandingannya itu penting? Administrasi negara memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nasional, di mana setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Karena dipengaruhi oleh sejarah, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, perbandingan administrasi negara menjadi penting untuk memahami praktik terbaik dan tantangan tiap negara. Kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara negara Singapura dan negara Filipina. Ada 5 aspek yang harus diketahui untuk melihat perbandingan antara kedua negara tersebut. Yang pertama yaitu bentuk negara, kedua sistem pemerintahan, 3 sistem politik, 4 sistem sosial dan ekonomi, dan yang kelima yaitu making and implementation system. Saya akan menjelaskan 5 aspek tersebut kepada negara Singapura terlebih dahulu. Aspek pertama, bentuk negara. Bentuk negara Singapura adalah negara kesatuan yang sangat tersentralisasi sebagai negara kota. Bentuk kedua yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Singapura yaitu Republik Parlementer, di mana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif, sementara Presiden sebagai kepala negara memiliki fungsi seremonial dan pengawasan konstitusional. Aspek ketiga yaitu sistem politik. Sistem politik negara Singapura didominasi oleh satu partai sejak 1959, menciptakan stabilitas tinggi dan kontinuitas kebijakan birokrasi berbasis meritokrasi yang ketat, remunerasi kompetitif, dan anti korupsi yang kuat. Sistem ini dikenal sebagai demokrasi terkendali yang fokus pada hasil dan efisiensi. Aspek yang keempat yaitu sistem sosial dan ekonomi. Sistem sosial negara Singapura dibangun atas fondasi multikulturalisme yang terstruktur dan dikelola melalui kebijakan pemerintah. Sistem ekonomi negara Singapura menganut ekonomi pasar bebas dan intervensi strategis, di mana kebijakan perumahan publik atau HDB dan ethnic integration policy mencegah segregasi rasial. Ekonominya berbasis sektor jasa yang dimana 70% GDP dan manufaktur berteknologi tinggi. Dan aspek yang kelima yaitu making and implementation system. Pemerintahan Singapura menerapkan pendekatan rule of government yang mengintegrasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan. Kompleks yang bersifat tingkat sektor seperti Institute of Policy Studies atau IPS dan Civil Service College menyediakan kajian akademis dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 aspek terhadap negara Filipina. Yang pertama, bentuk negara. Filipina merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946, setelah sebelumnya mengalami kolonisasi Spanyol selama lebih dari 300 tahun, dan penduduk Amerika Serikat. Konstitusi Filipina yang saat ini berlaku adalah Konstitusi 1987 yang disahkan setelah jatuhnya rezim diktator Ferdinand Marcos melalui People Power Relation pada tahun 1986. Konstitusi ini menjadi hukum tertinggi negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar, penyelenggaraan negara, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Aspek kedua yaitu sistem pemerintahan. Filipina menganut bentuk pemerintahan republik demokratis dengan sistem presidensial yang kuat, berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem presidensial Filipina, presiden berperan ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kekuasaan eksekutif yang sangat luas, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan sistem pluralitas, bukan sistem parlementer, di mana pemimpin eksekutif dipilih oleh parlemen. Presiden Filipina menjabat untuk 1 masa jabatan selama 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi pada era Marcos yang berkuasa selama 2 dekade. Filipina menerapkan sistem pemerintahan presidensial murni dengan karakteristik pemisahan kekuasaan yang tegas antara lain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini presiden memegang posisi sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat untuk mengisi jabatan 6 tahun dengan ketentuan khusus bahwa presiden tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Kebijakan larangan pemilihan kembali ini menjadi ciri khas sistem pemerintahan Filipina yang berbeda dengan negara-negara presidensial lainnya di kawasan Asia Tenggara. Aspek ketiga yaitu sistem partai politik. Di
yang dimana sistem partai politik Filipina memiliki karakteristik bahwa sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan elit. Hal ini menimbulkan dominasi kepentingan kelas dalam bidang sosial dan ekonomi. Dominasi kelas tersebut melahirkan partai-partai yang bersifat konservatif dan paternalistik, yang dimana demi kepentingan partai, sumber daya dan kekuasaan politik seringkali terakumulasi pada kelompok tertentu. Filipina menganut sistem multipartai di mana anggota partai politik dapat berpindah-pindah partai sesuai dengan kepentingan pribadi atau partai politiknya. Negara Filipina juga dikenal memiliki dinasti politik yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem partai politik. Beberapa partai bahkan memilih untuk menempatkan kerabat dekat sebagai pemimpin partai sehingga persaingan politik di Filipina seringkali berorientasi pada aspek keempat, yaitu sistem sosial dan ekonomi. Sistem sosial negara Filipina dijadikan oleh kesenjangan kelas yang tinggi. Terdapat ekonomi kecil yang menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Kelas menengah yang berkembang, terutama di perkotaan, dan mayoritas populasi kelas bawah termasuk petani, nelayan, dan pekerja. Sistem patriotis dan klientelitikum sangat lekat dalam masyarakat, di mana hubungan patroklian antara elit dan masyarakat bisa mempengaruhi politik, ekonomi, dan kesempatan sosial. Sektor jasa mendominasi ekonomi dengan kontribusi sekitar 60% terhadap GDP, diikuti industri 30% dan pertanian 10%. Filipina menjadi salah satu destinasi utama BPO global dengan industri call center dan IT outsourcing yang dikerjakan lebih dari 1,3 juta orang dan menyumbang sekitar 8% dari GDP. Namun, ekonomi Filipina masih menghadapi tantangan struktural yang serius, bagaimana ketimpangan ekonomi sangat tinggi dengan koefisien Gini sekitar 0,4 di mana 10% penduduk terkaya menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Aspek yang kelima yaitu policy making and implementation. Pada negara Filipina, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Filipina merupakan mekanisme yang rumit dan terus berubah, di mana pemerintah berusaha mengenali dan menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di tengah masyarakat. Mekanisme pembentukan kebijakan di Filipina terbagi dalam 2 tahapan, yakni yang pertama tahap prakebijakan, yang dimana pada tahap prakebijakan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan mengidentifikasi permasalahan yang dianggap virus sosial, mengumpulkan aspirasi masyarakat, dan menetapkan isu-isu prioritas yang akan dimasukkan dalam agenda kebijakan. Tahapan ini menjadi tahap prinsip penting dalam mengarahkan kebijakan publik. Selanjutnya yaitu proses kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan meliputi penetapan keputusan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan, serta penilaian. Dampaknya bagaimana pada tahap pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan, dijabarkan menjadi program dan aktivitas konkret yang dijalankan oleh institusi pemerintah di berbagai level. Hasil dari pelaksanaan tersebut kemudian dinilai untuk mengukur efektivitas dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Apabila terdapat kesenjangan antara sasaran dan hasil, pemerintah dapat melakukan penulisan ulang massal dan menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Setelah mengetahui 5 aspek dari masing-masing perbandingan negara, selanjutnya saya akan memaparkan penjelasan mengenai apa sih perbandingan antara negara Singapura dengan negara Filipina. Negara Singapura dan Filipina, meskipun sama-sama menganut bentuk negara kesatuan, menunjukkan implementasi yang sangat berbeda karena perbedaan geografis mendasar. Negara Singapura sebagai negara kota dengan wilayah hanya sekitar 730 km menerapkan sentralisasi tanpa pembagian wilayah administratif otonom. Sebaliknya, Filipina sebagai negara kepulauan dengan 7.641 pulau memerlukan desentralisasi yang sangat luas. Sebaliknya, negara Filipina sebagai negara kepulauan dengan 7.641 pulau memerlukan desentralisasi luas melalui local government dengan struktur pemerintahan berlapis dari pusat untuk menjangkau seluruh wilayah. Lalu, karakteristik sistem partai politik. Kedua negara sangat kontras dan mencerminkan dinamika kekuasaan yang berbeda. Di mana negara Singapura dinominasi oleh tipe People Action Party yang kekuasaannya berkuasa sejak 1959 menciptakan stabilitas politik tinggi, namun dengan ruang terbatas bagi oposisi. Sedangkan negara Filipina menganut sistem multipartai dengan dinamika politik sangat terbuka namun diwarnai politik dinasti dan di mana sekitar 70-80% anggota Kongres berasal dari keluarga politik atau memiliki hubungan keluarga dengan politisi lain, menciptakan garis politik yang mempengaruhi distribusi sumber daya.
Lalu sistem ekonomi. Negara Singapura berbasis sektor jasa di mana 70% GDP dengan fokus pada keuangan global, logistik internasional, dan teknologi tinggi ditambah industri manufaktur, bioteknologi tinggi 20% dan sektor perdagangan internasional. Negara Filipina juga didominasi sektor jasa 60% dari GDP, terutama bisnis, proses outsourcing, yang mempekerjakan lebih dari 1,3 juta orang dan menyumbang 8% dari GDP. Namun masih memiliki sektor pertanian signifikan 10% yang menyerap tenaga kerja dengan produktivitas rendah. Sistem sosial Singapura dibangun atas fondasi multikulturalisme terstruktur dan populasi 5,9 juta jiwa terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, India, dan kelompok lainnya. Pemerintah menerapkan kebijakan multikulturalisme melalui ethnic integration policy dalam perumahan publik ADP yang dihuni lebih dari 80% penduduk, mencegah segregasi rasial dan mendorong integrasi. Sedangkan Filipina, populasinya 113 juta jiwa, memiliki keberagaman etnolinguistik lebih tinggi dengan lebih dari 140 kelompok etnis, namun dengan 80% populasi beragama Katolik Roma, menciptakan kohesi budaya berbasis agama yang kuat, meskipun tetap menghadapi konflik di wilayah Muslim, Mindanao. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai perbandingan antara negara Singapura dan negara Filipina. Berdasarkan pemaparan tersebut, perbandingan kedua negara mengungkapkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menganut bentuk negara kesatuan dan berada di kawasan Asia Tenggara, implementasi sistem pemerintahan dan pencapaian pembangunan mereka sangat berbeda sebagai hasil dari pilihan sistem politik, kualitas tata kelola, dan konteks historis yang membentuk karakter masing-masing negara. Perbedaan geografis mendasar menjadi faktor penentu awal yang dimana Singapura sebagai negara kota dengan wilayah terbatas menerapkan sentralisasi penuh, sementara Filipina sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia memerlukan desentralisasi luas untuk menjangkau seluruh wilayahnya. Sistem pemerintahannya pun menjadi pembeda paling fundamental di mana Singapura menganut sistem parlementer dengan dominasi People Action Party yang menciptakan stabilitas politik tinggi dan konstituitas kebijakan jangka panjang. Sementara negara Filipina menerapkan sistem presidensial dengan dinamika protista yang terbuka namun diwarnai politik, dinasti, dan patronis. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih.